Lihat aku sayang yang sudah berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Muluk Alfian. Saya Arya Lafizul Ihsan, NPM 1911040277, mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 2 kelas G. Baiklah, selanjutnya adalah peradaban Romawi Timur. Peradaban ini dimulai dengan kerajaan Romawi Timur yang didirikan pada abad ke-753 sebelum Masehi dan beribu kota di Roma. Kemudian pada abad ke-30 Masehi, kerajaan ini berpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Romawi Barat dengan Romawi Timur. Kerajaan Romawi Barat berpusat di Roma, sedangkan Romawi Timur berpusat di Konstantinopel. Kemudian bagaimana dengan agama kerajaan Romawi Timur? Daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi Timur hampir semua beragama Nasrani, sedangkan dalam hal filsafat dan kebudayaan di masa Romawi Timur terdapat beberapa masa, yaitu masa mitologi, masa heroik, hingga masa Bizantium, yaitu masa di mana pusatnya peradaban dan kebudayaannya Yunani. Kemudian dalam hal bahasa, Romawi Timur memiliki 3 bahasa. Yang pertama bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Ketiga bahasa tersebut membuat peradaban Romawi Timur itu dapat membuat seperti sajak-sajak, kemudian hingga undang-undang, cerita-cerita, hingga kitab pada masa pemerintahan mereka. Kemudian selanjutnya adalah masa kebudayaan atau peradaban Persia. Selanjutnya adalah peradaban Persia. Peradaban ini merupakan saingan dari peradaban Romawi Timur. Kedua peradaban ini selalu dan terus-menerus melakukan peperangan satu sama lain. Dan hingga pada akhirnya, kedua peradaban ini mengaku kalah dan menyerah atas kebenaran Islam. Kemudian, bagaimana dengan agama yang dianut saat masa peradaban Persia? Pada masa ini, masyarakat Persia lama itu menganut dan mempercayai elemen-elemen alam sebagai Tuhan. Contohnya seperti api, air, udara, cahaya, hingga langit. Itu mereka anggap sebagai Tuhan. Menurut mereka, di alam terdapat Tuhan baik dan di alam pula terdapat Tuhan jahat. Mereka beranggapan bahwa Tuhan baik dan Tuhan jahat itu juga sering mengalami seperti perseteruan atau perkelahian. Dan dalam hal bahasa, bahasa Pahlawi merupakan bahasa resmi peradaban Persia. Namun, karena minimnya pengetahuan tentang bahasa Pahlawi, kemudian Islam mengganti bahasa Pahlawi dengan bahasa dan huruf Arab dan mengaplikasikannya pada hasil-hasil karya di masa peradaban Persia. Dan di masa Persia, terdapat beberapa aliran atau paham yang berkembang saat itu, yaitu aliran Zoroaster, aliran Al-Manuyah, dan aliran Madzhab, yang mana ketiga aliran tersebut merupakan hasil dari perkembangan paham pada masa saat itu. Kemudian kesenian dan kebudayaan, pada masa itu terdapat beberapa hasil karya seperti keramik, kemudian patung-patung, hingga mereka membuat perabotan rumah dari perunggu. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah peradaban Arab Jahiliyah. Pada masa pra-Islam, Arab Jahiliyah merupakan pusat dari kebudayaan dan perkembangan budaya Islam. Dan ahli sejarah mengatakan mengenai penduduk Arab. Yang pertama itu Arab Baidah, yaitu kaum Arab yang telah punah, dan kemudian yang kedua itu Arab Bakiyah, yaitu kaum Arab yang masih lestari. Dan dalam
kelompok Arab Bakiyah itu dibagi menjadi dua, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'robah. Arab Musta'robah ini adalah sebagian besar kaum Arab yang masih lestari hingga sekarang, dan mereka bermukim dan berpusat di Jazirah Arab. Kemudian dalam pra-Islam di masa Jazirah Arab itu terdapat kekuasaan kaum Quraisy. Di abad kelima, kaum Quraisy merebut kekuasaan Arab dan Mekah. Dan dalam pemerintahannya, kaum Quraisy membuat wilayah Arab, atau lebih tepatnya wilayah Mekah dan Ka'bah, menjadi lebih maju. Kemudian dalam hal politik, dulu di masa pra-Islam Jazirah Arab memiliki pemimpin yang hanya dapat memimpin saat kondisi perang atau saat keadaan damai. Karena situasi atau wilayah Jazirah Arab yang hampir semuanya adalah berupa daratan pasir atau gurun pasir, banyak masyarakat yang berpegang atau berpenghasilan dari berdagang. Kemudian terdapat masa intelektual, yaitu di mana di masa ini banyak berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu astronomi, ilmu meteorologi, ilmu mitologi, hingga ke ilmu kedokteran. Dan dalam bahasa, dulu bahasa Arab Jahiliyah atau bahasa yang dipakai kaum Arab Jahiliyah itu sangat kaya dan sangat berkembang dengan pesat. Sebelum Islam datang, sudah banyak atau sudah berkembang syair-syair yang sudah dilantunkan oleh masyarakat Arab. Dan dari syair-syair pengembangan bahasa tersebut, banyak para penyair yang dihormati dan disegani. Mungkin hanya ini video singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian sejarah peradaban dunia sebelum Islam banyak penyampaian kata saya yang salah atau penyampaian cerita saya yang mungkin keliru. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ariel Habibul Ihsan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi pendidikan bahasa Inggris kelas 2G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kehilangan